Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta PPG? Saya doakan semoga selalu ada dalam keadaan sehat dan juga selalu dimudahkan serta dilancarkan dan juga diluluskan pada kegiatan PPG ini dari awal sampai dengan akhir. Bapak Ibu, saya saat ini akan berbagi informasi terkait tugas yang keempat, yaitu tugas keempat lokakarya. Seperti apa tugasnya? Mari kita mulai saja lihat di halaman space. Nah, sekarang kita lihat tugas keempat ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita masih berada di modul yang pertama, yaitu modul perangkat pembelajaran. Untuk itu, mari kita langsung saja buka di modul pertama, tugas keempat. Pada kesempatan hari ini, itu seperti apa tugasnya. Nah, silakan diperhatikan dari awal sampai akhir video agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting dari video ini. Nah, Bapak Ibu, setelah diklik tugas, kita akan melihat rincian tugas. Tugas pertama, kedua, dan ketiga tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakannya, sudah mengerjakannya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang keempat, yaitu membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan penilaian HOTS. Seperti apa tugasnya? Tentunya perlu sekali Bapak Ibu mengerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Nah, inilah dia instruksi dari dosen. Di sini hanya satu instruksinya, yaitu membuat evaluasi pembelajaran dengan model penilaian HOTS meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, Bapak Ibu, di sini maksudnya evaluasi adalah Bapak Ibu membuat soal HOTS ya, itu untuk penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini harus membuat soal HOTS sebanyak 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Kalau waktu saya seperti itu, tetapi mungkin dosen Bapak Ibu berbeda. Tapi intinya adalah membuat soal HOTS. Nanti saya akan jelaskan rubriknya seperti apa, dan untuk penilaian keterampilan juga nanti akan saya berikan contoh seperti apa. Jadi inti dari tugas keempat ini adalah membuat soal HOTS untuk menilai pengetahuan. Dan bagaimana cara menilai sikap dan juga penilaian keterampilan? Tentunya Bapak Ibu harus membuat yang namanya rubrik penilaian. Rubrik penilaian sikap itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu rubrik penilaian sikap sosial spiritual. Dan yang kedua ada dua penilaian sikap itu rubriknya ada dua. Sekali lagi, yang pertama rubrik penilaian sikap spiritual, yang kedua rubrik penilaian sikap sosial. Nah, seperti apa bentuknya nanti saya akan memberikan contohnya. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan pun sama, nanti harus dibuatkan rubriknya. Dan untuk penilaian keterampilan juga sama, nanti Bapak Ibu harus membuat rubrik penilaian keterampilan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita langsung saja membahas cara membuat soal HOTS dan cara membuat rubrik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe video ini dan juga bagikan agar bermanfaat. Bapak Ibu, apa itu HOTS? High Order Thinking Skill atau HOTS adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi ataupun cara berpikir kritis.
Nah, tentunya dalam pembuatan soalnya pun tidak bisa disamakan dengan pembuatan soal seperti biasanya. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat soal HOTS. Nah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri soal HOTS seperti apa agar Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk soal. Ciri-ciri soal HOTS yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua yaitu memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga yaitu mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, berikut saya berikan contoh soal LOTS dan HOTS. Soal LOTS itu adalah low order thinking skill atau soal yang biasa Bapak Ibu buat dalam kegiatan evaluasi, baik itu ulangan harian ataupun ulangan semester. Nah, di sini perbedaan dengan soal HOTS seperti apa? Saya membuat ini sebagai acuan Bapak Ibu untuk mengadaptasi bagaimana cara membuat soal HOTS dari soal yang biasa menjadi soal yang berbentuk HOTS. Di sini sudah ada, yaitu materinya sama tentang hubungan rantai makanan, tetapi dalam dua jenis soal yang berbeda. Soal LOTS itu biasanya langsung memberikan pertanyaan. Misalnya, pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Peran apa yang dimiliki oleh burung elang dalam rantai makanan tersebut? Nah, itulah soal LOTS atau soal yang biasa, tidak memberikan informasi tetapi langsung ke bentuk pertanyaan. Perbedaannya dengan soal HOTS adalah bisa dibaca dan diperhatikan. Soal HOTS, pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Suatu ketika, Pak Tani yang jengkel karena padi yang ditanamnya banyak dimakan tikus, membuat jebakan untuk tikus tersebut. Strategi yang diterapkan oleh Pak Tani ini ternyata berhasil mengurangi populasi tikus di sawah tersebut dengan sangat drastis. Dengan semakin berkurangnya populasi dari tikus tersebut, apakah yang akan terjadi pada burung elang? Nah, itulah perbedaan dari soal LOTS dan soal HOTS dalam penerapannya. Jadi, kalau soal LOTS itu langsung ke pertanyaan, tetapi jika soal HOTS itu harus ada analisis, ada informasi yang disampaikan, sehingga tentunya dalam pengerjaan soal HOTS diperlukan dulu analisis dari soal sebelum menemukan jawabannya. Dan ini bisa diterapkan di mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Tinggal dilihat saja soal LOTS-nya atau soal biasanya seperti apa, lalu kita kembangkan ke dalam bentuk soal HOTS. Semoga informasi ini bermanfaat. Selanjutnya yang akan saya bahas di tugas keempat ini adalah membuat rubrik penilaian, yaitu penilaian sikap. Untuk penilaian sikap itu terdiri dari dua macam, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Dan Bapak Ibu di sini bisa lihat seperti apa rubriknya. Akan untuk penilaian sikap spiritual yang diamatinya yaitu siswa berdoa, selanjutnya juga siswa menjawab ketika guru mengucapkan salam, dan juga siswa berdoa sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, nanti dianalisis dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran apakah siswa melakukan kegiatan tersebut atau tidak, dan tentunya nanti akan diberi skor. Yang selanjutnya adalah untuk penilaian sikap sosial. Di sini masih sama dalam formatnya, yaitu ada mata pelajaran, ada
kelas, ada periode pengamatan dan lain sebagainya. Tentunya di sini juga yang membedakan dari sikap spiritual adalah indikator yang dinilainya. Nah, sikap sosial ini lebih ke keaktifan siswa nanti seperti apa ya, Bapak Ibu bisa dicek lagi. Nah, di bawah ini ada rubrik penilaian pilihan ganda, juga tinggal isi seperti apa. Rubrik penilaian uraian juga ataupun soal esai juga di sini sudah ada, tinggal Bapak isi seperti apa nanti. Dan selanjutnya di sini adalah untuk format penilaian keterampilan. Keterampilan ini bisa hafalan Al-Quran, bisa juz amma dan lain sebagainya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, selanjutnya selain penilaian yang harus Bapak Ibu buat atau siapkan adalah rubrik untuk program pengayaan dan juga program remedial. Itulah hal-hal yang memang wajib ada menjadi lampiran pada setiap RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, seperti itulah program remedial dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, format-format ini saya bagikan di grup Telegram yang sudah saya sediakan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.